Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Herma, mahasiswa dari S1 Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana pemanfaatan Tableau desktop khususnya bagi mata kuliah analisis dan teknik presentasi data. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Tableau. Nah, seperti yang ada di slide, yang dimaksud dengan Tableau adalah tools atau platform untuk membuat visualisasi data yang dimiliki lebih interaktif, mudah dibaca, dan mudah dianalisa. Jadi, untuk Tableau ini dipergunakan untuk bagaimana memvisualisasi data agar para pembacanya gampang memahami. Visualisasi yang dilakukan adalah mengubah data dalam bentuk tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, geomapping, dan sebagainya, yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan yang ada pada data dengan lebih jelas. Nah, kemudian saya akan menampilkan data yang akan saya olah pada hari ini untuk sebagai contoh dalam pembelajaran. Nah, saya memiliki data rumah sakit. Di sini terdapat data yang dari tahun 2018, tercantum banyak indikator, ada BOR, total pasien, kemudian cara pembayaran per unit pasien, dan lain sebagainya. Kemudian ini data untuk tahun 2019, dan ini ada juga data untuk BOR harian. BOR hariannya terdiri atas jumlah BOR rumah sakit per hari dan total jumlah pasien per hari. Jadi yang akan saya lakukan adalah untuk memvisualisasikan data dan melakukan forecast atau peramalan data tersebut. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 pada tabelnya di sini ada data BOR, loss, TOI, BTO. Nah, dan ada unitnya juga. Jadi bagaimana cara untuk memvisualisasikan data tersebut menjadi data yang mudah dipahami oleh orang lain. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan membuka Tableau. Ini merupakan kita akan ke tampilan awal dari Tableau terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa mengkonekkan data kita sesuai dengan file yang kita miliki. Kebetulan data yang saya miliki adalah file yang Excel, sehingga kita klik saja Microsoft Excel-nya. Kemudian nanti kita akan memilih data yang tersimpan. Pilih saja, klik saja data yang akan kita analisis. Nah, seperti saya akan mengklik data UAS semester genap 2019. Klik dan open. Setelah itu, kita akan langsung ke database-nya. Nah, kemudian nah di sini kita bisa lihat ada tabel-tabel yang dari Excel tadi. Dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita akan pilih data mana yang akan kita analisis. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis data yang 2018 sampai 2019 karena saya mau lihat bagaimana sih nilai indikator rumah sakit seperti BOR, loss, TOI, dan BTO per unit rumah sakit. Datanya kemudian kita drag ke wilayah sini, need more data, kita bisa drag lagi. Nah, data-data inilah yang akan saya analisis terlebih dahulu. Untuk itu, kita bisa langsung ke worksheet atau memilih dari sheet 1.
Baik, saya akan membuat seperti ini. Ini bentuknya forecast, tapi ini juga bisa jadi datanya bisa per bulan dan kita mau lihat forecast atau peramalan bor selama 12 bulan ke depan. Cuman kita juga bisa menggunakan bor ini untuk per unit. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ini kan sudah ada nih, saya akan kembalikan terlebih dahulu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa mendrag apa yang data yang teman-teman butuhkan. Nah, untuk kali ini saya akan mendrag unit misalnya. Unit saya drag ke kolom. Kemudian nilai yang ingin saya ketahui dulu adalah nilai bor, bed occupancy rate. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat ternyata berdasarkan grafik ini data nilai bor yang tertinggi itu ada pada tabel atau unit kelas pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah kelas PIV. Nah, ini nilai bor occupancy rate-nya. Itu kita juga bisa membuat ini menjadi average. Caranya klik kanan pada tanda panah. Kemudian kita bisa mengubah measure-nya yang semula sum, kita ubah menjadi average atau rata-rata. Nah, selanjutnya ini tidak, kalau bentuknya seperti ini tidak bisa di forecast, bisa dilihat ada tanda no forecast di sini. Tapi kalau teman-teman misalnya ingin memforecast, berarti kita merubah sistemnya dari unit ini, kemudian kita ubah per bulan. Karena kita mau melihat forecast selama 12 bulan ke depan. Ya kan kalau peramalan itu harus ada time series atau deret waktunya. Nah, untuk membuat forecast, caranya klik juga pada di sini kita pilih yang month karena kita pengen lihat bagaimana sih per bulannya itu dari tahun 2018 sampai 2019 ya kan. Nah, kita bisa lihat ini untuk labelnya teman-teman bisa langsung klik di sini. Di sini bisa langsung muncul label. Kemudian untuk memilih warna juga bisa, caranya di edit color. Nah, forecast-nya ini bisa langsung muncul, tapi untuk tahap-tahap untuk menunjukkan forecast-nya saya akan ulangi. Jadi klik kanan pada grafik, kemudian pilih forecast dan show forecast. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau bagaimana sih kita mau mengedit? Misalnya kita mau mengedit, kita bisa pilih forecast option. Forecast option ini Anda bisa pilih yang ignore last. Ignore last-nya adalah 0 bulan karena saya ingin melihat seluruh datanya dan tidak ada yang terabaikan. Kemudian forecast modelnya saya pilih yang custom. Kemudian season-nya saya pilih additive. Begitu. Nah, forecast length ini bisa otomatis nih ada 12 bulan. Nah, makin banyak data yang kita miliki, makin bagus nilai forecast yang kita dapatkan karena datanya itu kontinuitas. Oke, jadi bisa dilihat bahwa nilai bor ini normalnya atau idealnya itu adalah 60 hingga 85%. Nah, pada grafik ini nilai 60-85% hanya satu titik saja, yaitu pada bulan Februari 2019. Yang lainnya itu berada di bawah nilai ideal. Nah, sedangkan nilai forecast-nya ini bisa kita lihat bahwa dia mengalami fluktuasi. Namun semuanya tidak ideal. Nah, hal ini yang harus diantisipasi oleh manajemen bagaimana bisa untuk membuat nilai bor ideal. Entah dengan melakukan promosi agar rumah sakitnya makin dikenali dan menjadi pilihan atau memperbaiki fasilitas dan pelayanan. Selanjutnya, data yang selanjutnya adalah saya ingin melakukan atau menganalisa data dari loss atau length of stay, data lama dirawat. Nah, lama dirawat saya masukkan di room.
Kemudian ini kita mau lihat dulu per unitnya. Unit kita masukkan ke column. Nah, bisa dilihat dalam length of stay yang paling lama, rata-ratanya sih semuanya berada di titik 90. Ini kita pilih saja pengukurannya jangan yang sum tapi average. Sehingga kita bisa lihat nilai ideal dari length of stay itu adalah 6-9 hari. Jadi, bisa dilihat pada grafik ini bahwa semuanya itu di bawah ideal. Dan yang paling rendah yaitu ruangan HCCU, dan yang lainnya berada di kisaran 3 nilai length of stay, 3 hari, sehingga bisa dinyatakan bahwa rata-rata length of stay atau lama dirawat per unit ini berada di bawah nilai ideal, dan ini harus menjadi keputusan manajemen untuk mengubahnya. Kemudian, bagaimana jika kita mau memforecast nilai dari length of stay selama 12 bulan ke depan? Caranya unit kita ganti dengan bulan, dan bulan kita pilihkan yang per month. Nah, bisa dilihat di sini untuk melakukan forecast, hal yang dilakukan adalah sama. Sebelumnya saya nonaktifkan dulu forecast saya. Nah, di sini bisa dilihat kisarannya adalah 3,9, kemudian ada yang paling tinggi adalah 4,478. Ini pada bulan Maret 2009, dan yang lainnya itu berada di bawah. Nah, untuk melakukan forecast selama 12 bulan ke depan, caranya adalah klik kanan, kemudian pilih forecast dan slow forecast. Nah, bisa dilihat di sini akan muncul data 12 bulan ke depan. Oh iya, ini kan datanya 2017 Desember. Karena data yang kita ambil ini dari awal bulan Januari 2018. Jadi dia nah, di sini sudah masuk 2018 Januari. Nah, jadi untuk melihat forecast atau peramalannya bisa dilihat bahwa data ini juga mengalami fluktuasi, naik dan turun. Sedangkan namun tidak berada di wilayah ideal. Artinya adalah pasien itu memiliki beberapa kemungkinan jika lama rawatnya itu berada di bawah nilai ideal. Pertama, bisa pasien sembuh, atau yang mana itu adalah hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah pasien dirujuk, berarti pelayanan kita masih belum memadai. Kemudian pasien meninggal. Nah, itu yang harus menjadi keputusan dari manajemen. Bagaimana untuk mengatasi nilai length of stay yang di bawah nilai ideal. Kemudian, saya ingin membuat bagaimana jika nilai TOI. Nah, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Saya ingin melihat TOI itu idealnya adalah 1-3 hari. Jadi itu jarak pemakaian antara pasien satu dengan pasien kedua dalam menggunakan bed yang sama. Nah, saya akan membuat unit di kolom, kemudian TOI di rows-nya. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, bahwa nilai TOI itu kita rubah dulu ke average. Kita rubah dulu ke average, dan kita lihat ternyata nilai turnover intervalnya itu kan idealnya adalah 1-3 hari. Nah, namun pada grafik ini rata-rata kebanyakan berada di atas dari 3 hari. Yang artinya adalah pemanfaatan bed kurang optimal. Nah, hal ini juga menjadi alasan ternyata pasien yang berkunjung mungkin kurang karena minatnya kurang terhadap rumah sakit atau pelayanan yang diberikan itu tidak optimal. Sehingga penggunaan bed juga tidak optimal digunakan. Nah, bisa dilihat di sini juga kalau kita mau memberikan warna, kita juga bisa di sini kita beri warna di unit.
Nah, jadi dia akan bervariasi warnanya. Nilai unit yang paling tinggi yaitu unit kelas 1 dengan nilai TOEIC 4,6 hari. Ini sudah lebih dari nilai ideal. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau saya ingin memforecast data turnover interval selama 12 bulan ke depan? Selanjutnya, saya akan membuat bagaimana forecast nilai turnover interval selama 12 bulan ke depan. Saya rubah yang unit ini, saya gantikan ke bulan. Nah, ini kita rubah seperti tadi, kita pilih yang month. Ini datanya kita pilih grafik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nilainya jadi seperti ini. Kita masukkan toy dan bulan. Toy-nya sudah kita rubah ke average. Ya, kita measure-nya kita pilih yang average. Nah, bagaimana untuk menampilkan label? Jadi ada angka-angkanya seperti itu. Kita klik saja di label dan show mark label. Oke, datanya sudah terlihat. Jadi, untuk melakukan forecast, kita klik kanan, pilih forecast, dan show forecast. Nah, datanya masih segaris seperti ini, tidak bisa kita analisiskan ya. Jadi, kita pilih option, forecast, kita pilih forecast option, kemudian kita ignore class-nya, kita rubah menjadi 0, kemudian forecast modelnya kita pilih custom, dan kita season-nya kita pilih yang additive. Nah, bisa terlihat grafiknya sudah terbentuk dan klik OK. Nah, jadi bisa terlihat terdapat fluktuasi yang dalam grafik ini. Nah, bagaimana jika kalau saya mau lihat tren? Nah, ini juga berlaku nih buat grafik-grafik sebelumnya. Kita mau lihat bagaimana sih tren lainnya. Klik kanan, kemudian trend line, kita bisa klik show trend line. Nah, ternyata trennya ini adalah menurun. Nah, jadi bisa juga kita tiadakan. Jadi, nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini ternyata mengalami fluktuasi. Kan nilai TOEIC tadi yang ideal adalah 1-3 hari. Nah, di forecast yang kita miliki ini ternyata masih banyak tempat tidur yang berada di nilai lebih dari nilai ideal. Nah, seperti yang kita lihat. Semuanya ada di nilai 4 dan 3 di atas 3 gitu ya. Jadi, hal inilah yang harus dilihat oleh manajemen. Apa yang harus dilakukan oleh manajemen jika pemanfaatan tempat tidur kurang optimal? Bisa jadi tempat tidur dikurangi atau bisa meningkatkan promosi rumah sakit. Selanjutnya, saya ingin melakukan bagaimana atau memvisualisasikan data terkait nilai bed turnover. Bed turnover yang ideal itu adalah 40-50 kali. Bed turnover itu adalah penggunaan bed dalam kurun waktu tertentu atau 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun bed itu bisa digunakan 40-50 kali. Jika lebih dari itu akan meningkatkan infeksi nosokomia. Jika kurang dari itu berarti kurang optimal. Nah, saya akan memasukkan nilai unit di kolom. Kemudian saya masukkan nilai bed turnover atau BTO. Saya pilih nilai average. Yang di measure kita pilih yang average. Kemudian kita bisa lihat, ini juga bisa teman-teman kasih warna agar semakin menarik ya. Menarik dari pembaca agar lebih mudah memahami.
Kita pilih jika rumah sakit Anda memiliki skala indikatornya masing-masing, nah ini bisa diterapkan. Nah, bisa dilihat nilai BTO. Nah, ini kan harian ya. Nilai BTO untuk unit yang paling tinggi itu adalah nih, ada 2 grafik ternyata hampir bersamaan. Yang ini HCU 4,267. Kemudian ICU sebanyak 4,268. Nah, ini ternyata semuanya di atas ideal. Nah, hal ini perlu mendapat perhatian. Jadi, kalau 40-50 kali itu dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, pemanfaatan yang ideal untuk bed itu adalah sekitar 3 hingga 4 kali. Berarti kalau dilihat ini agak sedikit lebih rata-ratanya, namun masih ada beberapa yang termasuk dari nilai ideal, begitu. Nah, misalnya saya ingin membuat bagaimana nilai unit BTO ini dalam kurun waktu 2018 dan 2019, juga bisa kita analisis demikian. Jadi saya masukkan bulan di unit. Nah, bisa kita lihat ini. Jadi ini terpisah, dia per unit namun per tahun. Jadi kita bisa lihat ternyata HCU pada tahun BTO-nya pada tahun 2018 itu 0, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 1,766. Nah, begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika saya ingin melakukan forecast bagi nilai BTO ini selama 12 bulan ke depan? Caranya adalah unit akan saya ganti dengan bulan, karena sekali lagi kalau forecast itu harus ada time series, deret waktu. Yang ini BTO. Nah, ini saya remove saja. BTO sekali lagi kita pilih yang average. Dan year atau bulannya kita pilih seperti yang tadi, yang month, tapi yang Mei 2015 ini ada tulisannya. Nah, bisa dilihat. Kemudian bagaimana kalau kita ingin ada labelnya? Sekali lagi kita bisa klik di label, show mark label. Nah, seperti ini. Terus untuk menampilkan forecast, bisa klik kanan, forecast, dan show forecast. Datanya kita bisa option kan, menjadi forecast, klik kanan, forecast option, kemudian kita pilih ignore last itu adalah 0, kemudian forecast modelnya kita pilih custom. Nah, seasonnya kita pilih yang additive. Bisa terlihat bahwa mengalami fluktuasi dan juga mengalami penurunan juga. Bagaimana untuk melihat tren lainnya? Kita klik kanan, trend line, show trend line. Nah, seperti ini. Jadi trennya ini menurun. Bed turnover-nya itu berada di kisaran 3-5. Jadi ini masih dikategorikan masih termasuk ideal penggunaannya. Dan mengalami penurunan, begitu. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana untuk trend line-nya ini. Klik kanan, trend line. Ini saya kembali lagi ke nilai BOR karena tadi belum menunjukkan trend lines-nya. Bisa dilihat bahwa nilai trend line-nya ini ada 2, jadi nah, yang ini aktualnya berdasarkan indikator aktual, jadi mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau membuat dashboard untuk forecast terlebih dahulu. Selanjutnya data yang lain akan saya analisis. Caranya adalah klik di New Dashboard.
Ini sheet-nya masih belum saya ganti namanya, jadi masih sheet 1, sheet 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman bisa kasih nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Cara untuk mengganti nama, teman-teman bisa mulai dari sini, dari sheet 1, klik kanan, kemudian edit title. Nah, pilih nama title yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Kalau saya pilih forecast BTO rumah sakit. Nah, sheet-nya saya rubah dulu. Maaf, ini bor ternyata. Nah, ini Anda juga bisa merubah namanya dari sini, klik kanan, rename, atau langsung F2. Jadi pilih forecast bor rumah sakit. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sheet 2-nya juga bisa kita rubah. Caranya F2 atau rename tadi. Forecast. Ini loss, nilai AF loss. Rumah sakit. Kemudian sheet 3 kita rubah juga. Klik kanan, rename. Kita tulis forecast nilai toy rumah sakit. Kemudian sheet 4 juga kita rubah. Nah, teman-teman bisa edit nih warnanya, jadi bisa berwarna seperti ini atau bisa satu warna. Tergantung apakah teman-teman memiliki standar-standar khusus dalam indikator rumah sakit di rumah sakitnya teman-teman. Nah, F2 kita tulis forecast BTO rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman rubah rename di sini, dia akan otomatis di sini. Kemudian dashboard-nya itu tadi, nah otomatis akan berubah. Teman-teman bisa langsung drop sheet here, jadi tinggal tarik seperti ini. Nah, jadi ini akan muncul, ini grafik yang sudah kita buat tadi, yang forecast ya. Jadi di sini juga akan muncul nih, ini adalah seperti rename indikatornya, forecast indikator ada actual, estimate, tapi saya akan hapus saja, remove from dashboard. Nah, jadi yang akan nampak adalah grafiknya. Bagaimana teman-teman memilih agar grafik teman-teman bisa terbaca dengan baik? Bisa satu grafik atau teman-teman bisa bikin dua grafik seperti ini. Nah, jadi akan dua grafik yang muncul. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa membaca grafiknya dengan baik. Jangan sampai dashboard yang kita bikin memiliki data atau grafik yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dibaca dan dianalisis. Seperti itu. Kemudian, teman-teman untuk data yang lain bisa dibuat dalam dashboard yang berbeda. Bisa juga dalam dashboard yang sama, namun tidak disarankan karena keterbacaan grafik menjadi tidak atau kurang jelas. Nah, teman-teman bisa bikin new dashboard di sini. Kemudian pilih nilai forecast yang belum kita masukkan tadi. Nah, ini saya hapus lagi, kemudian yang ini saya hapus saja.
Jadi nilainya itu seperti ini. Nah, mungkin saya akan edit beberapa sehingga tampilannya itu akan lebih baik. Baik, sudah saya edit, beberapa, yaitu saya tambahkan warna dan trendline pada masing-masing. Nah, ini bisa kita langsung save dan kita, simpan di Tableau, bisa secara online atau kita bisa simpan secara workbook lokal seperti ini. Nah, untuk menyimpan di, Tableau publiknya bisa langsung save to Tableau publik as. Tapi saya ada beberapa data lagi yang akan saya, analisis. Jadi kita analisis terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin, membuat visualisasi data-data pada tahun 2018. Nah, saya sudah mendrag data dari 2018, kemudian bisa dilihat ini data-datanya ada, banyak, ada total jumlah pasien, kemudian asal pasien, cara bayar, kemudian pasien kelas VIP dan lain sebagainya, kemudian jumlah pasien dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan saya lakukan visualisasi data. Caranya adalah pergi ke worksheet. Nah, seperti ini, worksheet. Baik, jadi saya akan, men-save yang tadi sudah kita bikin, kita save save di tabel publik. Sebelumnya saya juga sudah membuat kan, tadi kita sudah buat yang per unit ya, jadi ini sudah ada nilai indikator untuk dashboard-nya, untuk nilai indikator per unit saya buat, Aflos, Board, Toy, dan BTO. Kemudian nanti, akan di-save di tabel publik. Caranya adalah file, kemudian klik save to tabel publik as, kemudian kita akan membuka browser, kita tulis judulnya. Tadi saya sudah save yang Board dan Aflos, sekarang kita save yang Toy dan BTO. Kita save dan dia akan membuka browser dengan sendirinya. Jadi teman-teman untuk Tableau ini bisa teman-teman lakukan atau analisis sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Nah, jadi kalau dilihat dari nilai TOY dan BTO ini semuanya masih di atas dari nilai ideal. Nah, hal inilah yang harus menjadi titik fokus daripada manajemen. Begitu juga bagaimana apakah dalam unit-unit tertentu ada nilai indikatornya yang tidak ideal, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu yang harus menjadi faktor dalam pengambilan keputusan. Nah, terbuka browsernya seperti ini, kemudian kita akan tunggu. Nah, seperti ini tampilan dashboard yang sudah kita save di tableau publiknya. Kemudian kita bisa share gambarnya atau kita bisa download, bentuknya bisa PDF, bisa JPEG, dan sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian saya bawa untuk, nah ini ada author dan lain sebagainya. Kemudian saya akan
mendapatkan linknya. Nah, seperti ini, share, kemudian ada link yang tertera di sini, saya copy untuk sebagai, jika nanti saya mengakses, saya akan tinggal akses dari link tersebut, kemudian kita pindahkan di sini. Nah, sebelumnya saya akan bahas bagaimana sih untuk pengambilan keputusan daripada nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi, terutama nilai indikator, BOR, loss, TOY, dan BTO-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah nilai indikator rumah sakit per unit. Jadi kita bisa lihat nanti, oh ternyata di unit ini, kelas ini yang memiliki nilai bornya tertinggi atau nilai bornya di bawah rata-rata. Begitu juga kalau oh ternyata unit ini yang memiliki nilai AFLOS tertinggi, yang ini memiliki AFLOS terendah. Nah, masing-masing unit berkewajiban untuk memperbaiki nilai-nilai indikator ini agar nilai indikator rumah sakit secara menyeluruh itu dapat menjadi ideal. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita bisa lihat nilai, contoh salah satu saja, saya akan analisis nilai yang AFLOS. Nah, AFLOS itu kan idealnya adalah 6-9 hari. Maaf, 3-9 hari ya. 3-9 hari artinya nilai idealnya itu berada di titik 3, kemudian di atasnya 9 hari. Nah, pada grafik ini bisa terlihat ada beberapa unit yang di mana dia itu di bawah dari 3 hari, yaitu pertama unit HCCU, kemudian unit ICCU, dan unit superior. Nah, hal ini yang harus menjadi tolak ukur dari manajemen dalam pengambilan keputusan. Ini artinya adalah bahwa lama rawat di unit-unit yang saya sebutkan tadi itu di bawah ideal. Dan apa penyebabnya? Apakah pasiennya benar-benar sudah sembuh atau pasien dirujuk ke tempat lain atau meninggal dunia? Seperti itu. Apakah pelayanannya sudah maksimal diberikan? Bagaimana fasilitasnya? Seperti itu. Nah, kalau BOR kita bisa lihat di sini, oh ternyata unit HCCU itu cenderung nilai loss, BOR, TOY, dan BTO-nya ini cukup rendah, termasuk juga nilai unit ICCU, kemudian unit superior, mungkin karena penggunaannya yang kurang optimal dan lain sebagainya. Jadi ternyata di beberapa unit inilah nilai indikator rumah sakit itu terdapat beberapa kekurangan. Nah, hal ini yang menjadi tolak ukur manajemen apakah nantinya kapasitas dari tempat tidur dikurangi atau promosi kesehatan atau malah bisa manajemen itu untuk memperbaiki pelayanan kesehatan sehingga masyarakat yang berada di sekitar, kemudian masyarakat yang bahkan belum mengenal rumah sakit ini dapat memilih rumah sakit kita untuk dijadikan tempat berobat begitu. Nah, untuk begitu juga jika nilai bornya terlalu tinggi juga tidak baik. Nah, ini unit-unit apa saja yang menjadi tolak ukurnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Seperti itu. Nah, nanti penjelasannya bisa teman-teman buat di presentasi. Presentasinya teman-teman bisa munculkan di interpretasinya itu seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan membuat
Eee, jadi kan datanya tadi ada 2018, 2019, kemudian ada data berharian sama 2018 sampai 2019. Yang saya gunakan ini adalah data 2018 sampai 2019. Selanjutnya saya akan memvisualisasikan data-data pada, kolom atau, data pada 2018. Nah, Eee, videonya untuk sesi ini saya tutup terlebih dahulu, jadi video kedua akan, eee, berbeda pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.